Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajri Kirana Anggarani. Saya adalah salah satu dosen di Fakultas Psikologi Universitas 11 Maret. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu statistika lanjut. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS, yaitu 1 SKS bobot tatap muka dan 1 SKS bobot praktikum. Deskripsi mata kuliah ini adalah mata kuliah ini secara umum akan membahas mengenai konsep dasar dari statistika lanjut dan juga penggunaannya dalam penelitian ilmiah secara tepat dan efektif sesuai dengan kaidah pengukuran psikologis. Adapun capaian pembelajaran dari mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu memberikan landasan teoritis yang kuat pada bidang statistika lanjut dengan fokus keterampilan praktis mengolah dan kemudian menganalisis data. Yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu melakukan interpretasi data berdasarkan hasil analisis data tersebut. Berikut adalah beberapa materi pembelajaran yang akan diberikan kepada mahasiswa statistika lanjut sesuai dengan RPS. Yang pertama, mahasiswa akan diberikan pengenalan mengenai variabel dan juga level of measurement. Yang kedua, mahasiswa akan dikenalkan mengenai statistika inferensial dan juga beberapa bahan baku utama dari statistika inferensial. Yang ketiga, mahasiswa akan dikenalkan mengenai confidence interval, standar deviasi, standar error, margin of error, dan cara menuliskan report hasil analisis data berdasarkan APA. Yang berikutnya, mahasiswa akan melakukan praktek yang kemudian dikenalkan terlebih dahulu mengenai independent sample t-test. Yang berikutnya, mahasiswa akan dikenalkan dengan analisis paired sample t-test atau related sample. Yang berikutnya, mahasiswa akan dikenalkan mengenai ANOVA yang terdiri atas one way ANOVA dan juga two way ANOVA. Kemudian materi korelasi, kemudian materi regresi, dan yang terakhir mahasiswa akan dikenalkan mengenai bias data inferensial. Pada masa pasca pandemi ini kami melakukan beberapa cara pembelajaran, yaitu dengan metode sinkronus daring atau online, sinkronus offline atau luring, dan juga melalui hybrid. Untuk pengumpulan tugas, saya memanfaatkan Google Drive untuk mahasiswa bisa mengumpulkan hasil praktikum mereka secara bersama-sama atau kolektif. Pada mata kuliah ini, mahasiswa akan melakukan presensi menggunakan OJW yang kemudian akan terintegrasi melalui data siakat mahasiswa. Metode pembelajaran yang saya gunakan dalam mata kuliah statistika lanjut ini terdiri dari beberapa cara atau metode. Yang pertama adalah menggunakan pembelajaran kolaboratif. Yang kedua adalah simulasi, yaitu menggunakan praktek analisis. Yang ketiga, melakukan diskusi kelompok, yaitu dengan cara mahasiswa mengerjakan masalah analisis kasus. Yang keempat adalah pembelajaran lainnya seperti menggunakan ceramah dan juga tanya jawab. Dalam mata kuliah ini terdapat penyampaian dasar berupa teori dan praktikum, sehingga mahasiswa akan lebih memahami terkait dengan materi dan juga lebih percaya diri karena mampu menghubungkan antara teori dan praktek secara bersamaan di dalam praktikum yang mereka lakukan. Saya juga melakukan team-based project dalam mata kuliah ini dengan cara memberikan mahasiswa kesempatan untuk turun ke lapangan, melakukan mini riset, pengambilan data pada setting langsung di dalam masyarakat yang kemudian melakukan analisis data terhadap hasil data yang diperoleh di lapangan. Keseluruhan metode dan strategi pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah statistika lanjut ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran mahasiswa sehingga dapat mencapai capaian pembelajaran yang diinginkan. Dalam mata kuliah ini, saya juga memberikan dokumen pendukung seperti PPT dan juga video pembelajaran kepada mahasiswa serta daftar buku referensi untuk memperkaya pemahaman mahasiswa dalam menuntut ilmu terutama materi statistika lanjut agar mereka lebih memahami materi dan juga lebih siap untuk melakukan praktikum. Sistem penilaian pada mata kuliah ini akan dilakukan sesuai RPS. Yang pertama adalah berdasarkan hasil team-based project atau mini riset, yaitu sebesar 20%. Kemudian melalui tugas kelompok analisis ataupun tugas individual yaitu sebesar 30%. Kemudian melalui penilaian UTS sebesar 20% dan UAS sebesar 30%. Transparansi nilai diberikan melalui siakat
dan juga grup WhatsApp yang akan dikirimkan kepada PJMK mata kuliah statistika lanjut. Mahasiswa yang mendapatkan nilai tidak memuaskan bisa mengikuti remedial sesuai dengan kalender akademik yang ada. Berikut akan saya sajikan video proses pembelajaran mata kuliah statistika lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya dari kelas ini yang ikut pada siang hari ini ada kelas A, kemudian ada kelas kecuali B ya, B offline besok, kemudian kelas C, kemudian kelas E. Oke, nanti kelas yang lain bisa menyusul untuk materi ini. Nah, pada siang hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan materi korelasi dan juga regresi, mengulang untuk nanti teman-teman menjadi bahan ketika teman-teman melakukan ujian akhir semester ya untuk materi tersebut. Jadi saya akan menjelaskan terkait dengan korelasi dan regresi. Nah, ini adalah dua analisis yang terkait dengan analisis hubungan ya, analisis hubungan karena yang lain ada uji beda, nah yang di sini adalah uji hubungan. Yang kemudian akan saya review di sini adalah terkait dengan korelasi dan juga regresi terlebih dahulu. Sebelum nanti kita masuk ke materi-materi selanjutnya ya, seperti kemudian ANAVA dua jalur dan juga bias inferensial. Oke, saya mau mengingatkan kembali ya terkait dengan korelasi di sini. Jadi korelasi itu menunjukkan bahwa adanya keberagaman ya, adanya keberagaman yang disebabkan oleh variasi dari skor X ya. Jadi ada keberagaman skor Y yang kemudian dijelaskan dengan keberagaman skor dari X. Jadi kalau misalnya hubungan X dan Y, maka itu menunjukkan bahwa adanya keberagaman skor dari Y yang kemudian bisa dijelaskan dengan skor X. Nah, di sini contohnya adalah kepemimpinan guru ya, kepemimpinan guru. Nah, itu menunjukkan bahwa sebagian skor kepemimpinan guru itu bervariasi karena adanya variasi dari skor X yang itu merupakan motivasi siswa. Nah, bagaimana hubungan antara keduanya itu berada pada wilayah B yang itu menunjukkan seberapa variasi itu antara X itu mempengaruhi Y. Nah, tetapi kalau teman-teman melihat di sini bahwa wilayah dari hubungan diagram Venn ini tidak hanya wilayah B, tetapi juga ada wilayah A dan juga wilayah C. Nah, ini menunjukkan bahwa ada juga hal-hal dari skor Y, yaitu kepemimpinan, yang itu tidak bisa dijelaskan oleh skor X atau motivasi, sehingga menunjukkan bahwa ada juga variabel-variabel lain yang itu mempengaruhi dari variabel Y selain variabel X gitu ya. Jadi makanya kemudian nanti dalam korelasi itu ada yang namanya kekuatan hubungan ya, yang itu karena tidak semua korelasi itu karena maksimal nilainya 1, tidak semuanya itu bernilai 1 gitu ya. Karena tadi mungkin saja ada variabel-variabel lain yang itu mempengaruhi variabel Y di luar variabel X. Nah, ini berbagai macam korelasi ya. Kalau datanya itu adalah nominal, maka pakainya Kramer. Kalau ordinal pakai Kendall-Sperman. Kalau interval rasio itu menggunakan uji Pearson. Nah, yang akan kalian pakai itu adalah uji Pearson. Tetapi nanti ketika misalnya skripsi atau kalian melakukan penelitian yang lain, tolong dilihat lagi. Sekali lagi, dibaca lagi teori atau materi saya terkait dengan jenis data ya, karena jenis data itu berpengaruh sekali terhadap analisisnya. Kemarin saya baru saja melakukan uji ya, skripsi, itu jelas-jelas bahwa datanya adalah nominal ya. PT-nya itu adalah nominal karena dia memakai pola asuh dan skalanya itu adalah skala Goodman. Jadi jelas pasti hasilnya adalah nominal karena pola asuh kan tidak bisa. Misalnya seorang
orang tua gitu ya, dalam satu waktu dia memakai 4 pola asuh gitu kan tidak mungkin, ya kan? Nah, jadi pola asuh itu dipilih kan gitu berdasarkan skalanya juga sama. Nanti temuan skalanya itu menunjukkan bahwa oh ternyata orang tua ini lebih condong untuk memakai pola asuh jenis apa gitu, model apa kan gitu. Sehingga ketika jelas bahwa itu VT-nya adalah nominal ya sudah tidak bisa pakai kemudian Pearson kan gitu ya. Karena bukan rasio, sedangkan data itu tidak bisa dinaikkan kan, yang bisa adalah diturunkan. Jadi kalau misalnya dari nominal ya dia tidak bisa kemudian naik menjadi interval atau rasio kan gitu. Itu ya, jadi tolong dipahami bahwa pada ini kalian menggunakannya adalah interval atau rasio, yaitu menggunakan Pearson. Nah, nanti di SPSS biasanya ada pilihan ya, Kendall-Sperman ini. Oke, nah asumsi prasyarat dari korelasi Pearson itu adalah eh, datanya interval, normalitas, kemudian linearitas ya pasti. Jadi perbedaan dengan uji beda kemarin, kalau di soal UTS kemarin itu kan selalu saya menjelaskannya adalah homogenitas ya, tak suruh menghitung homogenitasnya kan gitu ya, homogenitas gitu. Nah, sedangkan kalau di korelasi ini nanti adalah linearitas ya, jadi bukan homogenitas lagi tapi linearitas. Kemudian random dan kurang dari 0,05. Nah, ini prakteknya saya praktekkan ya. Apakah sudah, teman-teman? Sudah, Ibu. Yang lain? Sudah, Ibu. Saya mulai untuk mempraktekkan ya. Jangan sampai keliru ya antara korelasi dan juga regresi. Besok waktu ujian jangan sampai keliru ya. Kayak kemarin misalnya ada yang terbalik ya antara independen dan paired sample. Nah, itu jangan sampai terulangi lagi ya. Sampai terjadi lagi. Oke. Jadi yang diklik kalau di Jamovi ya itu regression ya, correlation metric ya, regression kemudian correlation metric. Nah, kemudian tinggal dimasukkan di sini karena sekali lagi kenapa hanya satu kotak? Saya ulangi kembali ya bahwa karena peneliti itu belum memutuskan mana variabel independen dan dependen ya. Ini kemarin waktu di kelas sudah saya jelaskan ya. Jadi kenapa hanya satu kotak gitu ya? Karena ya variabelnya itu sebenarnya belum ditentukan oleh peneliti siapa yang menjadi independen dan siapa yang menjadi dependen. Nah, kemudian ini dimasukkan semuanya. Misalnya ini kita variabel tergantungnya adalah Y-nya adalah efikasi diri atau Y-nya adalah happiness saja ya. Y-nya adalah happiness dan X-nya adalah kebersyukuran. Ya, saya demikian. Jadi X-nya adalah kebersyukuran, Y-nya happiness. Hipotesisnya adalah ada hubungan antara kebersyukuran dan happiness misalnya. Nah, maka di sini tinggal diklik ini yang tadi saya bilang bahwa di Jamovi ataupun di SPSS itu nanti teman-teman sudah mendapatkan pilihan ya, sudah ada pilihannya. Jadi mau korelasinya Pearson atau mau Sperman atau Kendall-Taub itu sudah ada pilihannya. Jadi teman-teman bisa kemudian menyesuaikan ya. Lagi-lagi yang menjadi penting, konsep penting yang harus teman-teman apa istilahnya pahami itu adalah soal data ya. Jadi jenis data, level of measurement, lagi-lagi ke sana ya. Jadi saya tekankan lagi ya, jadi teman-teman nanti kalau misalnya soalnya itu dimintanya hipotesisnya itu adalah satu arah, maka dimasukkan ya, satu arah itu dimasukkan ya. Jangan sampai kemudian teman-teman keliru. Misalnya hipotesisnya dua arah, hipotesisnya adalah terdapat hubungan kebersyukuran dan happiness, gitu ya. Terus misalnya yang satu terdapat hubungan positif kebersyukuran dan happiness, maka jelas yang positif itu berarti satu arah, gitu ya. Begitu bisa dipahami teman-teman. Nah, apa yang perlu dituliskan gitu ya. Nah, ini tadi R square-nya, F besar berarti DF1, DF2 ya. Diingat-ingat. Kalau
ada 2,78, itu ada dua angka di dalam kurung, berarti DF-nya itu ada 2. Ya, DF-nya ada 2. Diingat-ingat ya. Kemudian berapa nilai F-nya, kurang dari atau lebih dari gitu ya. Nah, ini 59% ada di sini. Kemudian ini parsialnya ya, betanya tadi. Kalau di dalam Jamovi tadi, di dalam Jamovi dia istilahnya standar estimate ya, standar estimate. Tuh, jadi ini betanya ada di sini. Begitu eh, review terkait dengan korelasi regresi. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, Mas Raymond. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya yang terkait mungkin tadi kalau hubungan regresinya itu secara simultan itu bentuknya gimana ya, Ibu? Mungkin itu Ibu. Oke, simultan itu yang dimaksud bersama-sama ya. Jadi istilah istilah simultan itu maksudnya adalah bersama-sama. Jadi simultan biasanya ada di regresi berganda. Ya, jadi misalnya regresi berganda ada variabel independennya lebih dari satu, kemudian secara bersama-sama itu berpengaruh terhadap Y misalnya. Nah, itu yang dimaksud dengan simultan. Kemudian kalau parsial itu berarti sendiri-sendiri. Jadi simultan itu hanya istilah saja, bersama-sama ya. Maksudnya bersama-sama itu. Begitu Mas Raymond, semoga bisa menjawab. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Oke, selanjutnya ada lagi pertanyaan Mbak Previa. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Saya ingin menanyakan kok tadi kan korelasi sama regresi kan udah dijelasin lewat SPSS, lewat Jamovi gitu ya. Nah, saya mau menanyakan kalau lewat SPSS kayak gimana ya Ibu? Oke, ya. Saya akan menjelaskan menggunakan SPSS ya. Jadi kalau menggunakan SPSS, maka yang perlu diklik itu adalah analyze, kemudian di sini ada correlate dan ada bivariate. Jadi berbeda dengan yang di Jamovi memang ya. Kalau di Jamovi itu dia masuknya langsung ke regression, tetapi kalau di SPSS dia masuknya di correlate kemudian di bivariate. Nah, di sini misalnya tadi kita pakai kebersyukuran dan happiness ya, sama ya. Dan prinsipnya sama di sini kalau teman-teman melihat di sini di apa namanya di SPSS itu juga kolomnya hanya satu, sehingga itu menunjukkan bahwa eh, memang ada hubungan yang VIVT itu belum ditentukan oleh peneliti gitu ya, sehingga maka kolomnya hanya satu, semuanya disamaratakan gitu ya. Nah, ini yang tadi saya bilang bahwa di SPSS itu juga sudah ada pilihan. Nanti berdasarkan level of measurement-nya, apakah Pearson, Kendall, atau Spearman. Kemudian two tail, one tail juga sama. Sekali lagi, nanti kalau misalnya soalnya adalah one tail ya, silahkan kalian klik one tail ya. Jangan sampai keliru, di kliknya adalah two tail gitu ya. Kalau di uji beda kemarin, secara defaultnya adalah two tail kan gitu. Untuk menjadi one tail maka P-nya itu P probability-nya itu nilai probability itu harus dibagi dua kan gitu. Tetapi kalau dikorelasi enggak dikorelasi itu kalian bisa memilih antara two tail ataupun one tail gitu ya. Jadi silahkan nanti disesuaikan dengan kebutuhannya gitu ya. Kemudian di sini option. Nah, ini untuk apa? Uji efektif apa? Uji sumbangan efektif biasanya nanti diklik cross product ya. Itu biasanya kalau pakai yang manual ya. Nah, ini bisa diklik OK, maka di sini sama ya. Jadi hasilnya di sini ada 0,769 dan 0,83. Jadi hasilnya sama dengan yang ada di Jamovi. Begitu Mbak Previa, apakah sudah menjawab? Sudah Ibu. Oke, Terima baik. kasih Ibu. Ya. Nah, ini saya mengulang kemarin agar kalian memahami bedanya dengan regresi. Jadi kalau korelasi itu bicara soal
mana menunjukkan ketika X dan Y gitu ya, hubungan korelasi X dan Y, maka yang namanya apa istilahnya perubahan skor dari X itu dipengaruhi oleh Y. Nah tapi yang menjadi kata kuncinya diingat-ingat bahwa korelasi itu sifatnya timbal balik ya. Ingat-ingat sifatnya timbal balik. Sebenarnya saya juga udah bilang ini juga ya di kelas. Tapi pasti kalian udah lupa udah kapan juga. Udah lupa pasti buat saya yakin. Jadi korelasi itu sifatnya timbal balik. Jadi kalau kalian penelitian kemarin kelas yang di online itu malah kurang kok. Masa malah ini konsultasi tugas psikologi umum. Ini juga mesti nanti. Jadi sifatnya itu timbal balik, nggak bisa kemudian kita mengatakan oh variabel independennya ini independen ini, sebenarnya begitu. Mencoba membaca grafik, saya sudah pernah menjelaskan ini. Kenapa ini positif? Kalau lihat grafiknya, jangan kata-katanya, lihat grafiknya. Karena hubungannya saling berkorelasi secara sebanding. Iya, enggak kalau lihat grafiknya ini. Nah itu masih gimana? Ini loh lihat grafiknya. Izin jawab. Ya. Karena semakin X ke kanan semakin positif, ya semakin ke atas semakin positif juga. Artinya makin X ke arah positif, ini juga ikut ke positif. Ya, gitu. Kan membaca grafik, jangan membaca kata-katanya, membaca grafiknya. Ya kan kalau misalnya nih di sebelah kiri itu kan misalnya berapa? Ini kan ini kan apa istilahnya koordinat ini, ya kan? Jadi kalau misalnya di sini secara logika aja nggak usah baca teori. Kelas itu level operasionalnya apa? Nominal, ordinal, interval, atau rasio. Pola asuh itu. Pola asuh orang tua dulu. Kenapa nominal? Terus bisa dikelompokkan tapi Contohnya dikelompokkan karena gimana? kayak pola asuhnya otoriter atau membebaskan. Ya, betul. Logikanya kan gitu kan. Satu orang tua, coba kalian lihat orang tua kalian, kan nggak mungkin kan mencampur-adukkan pola asuh. Ya nggak, misalnya dia otoriter, terus tiba-tiba otoritatif. Secara logika kan nggak mungkin. Itu secara logika aja. Kemudian setelah dilihat, setelah dibaca skalanya, dia jelas mengatakan bahwa skalanya adalah skala map 0, 1, ya 3. Kayak gitu kayak jadinya antara setuju sama tidak setuju gitu jadinya. Kenapa bagi bagi kenapa tiada tidak? Nah, makanya kan skala itu kan penting kan bentuk skala. Kemarin kan ada ya di soal UTS saya tanyakan kan, mana nih yang menunjukkan skala dengan nominal. Ketika dia bukan, dia tidak, skor akhirnya pola asuh tertentu ya jelas dia pasti nominal. Kan gitu. Makanya penting kalian bisa kalau skripsi, misalnya oh saya mau meneliti soal pola asuh, dilihat skalanya dulu, dipelajari. Kan pasti skala itu ada jurnalnya kan. Kayak misalnya kalian pakai skala pola asuhnya siapa, dicari jurnalnya. Jadi jangan hanya skalanya aja, cari jurnalnya. Kalau mau lengkap kalian kata kuncinya adalah psychometric review of apa gitu. Jadi apa scale, misalnya pola asuh scale misalnya. Jadi nanti kalian akan dapat jurnal yang ada analisis psikometriknya. Biasanya kalau ini apa? Kalau SPSS enak ya, karena ada tulisnya koordinat kan. Jadi kalau kalian lupa, oh itu pasti nah ini tinggal dimasukkan sama ya, ada satu kolom juga. Nah hipotesisnya satunya adalah ada hubungan positif misalnya, tapi ketemu analisisnya adalah dia signifikan, tapi R-nya negatif. Berarti satunya
ditolak kan, bahasa yang hubungan positif kok. Iya nggak? Tapi dia signifikan. Paham ya sampai sini ya? Nah, jadi jangan terkecoh. Jadi karena positif negatif di R itu penting sekali. Beda dengan di independen kemarin. Ya. Sampai sini paham ya? Nah ini yang perlu dituliskan. Ini tolong diingat-ingat juga. Kemarin saya sangat sial. Karena kan kalau dia apa namanya berganda itu kan saya ada 2 repetitor ya. Maka dicari kan repetitor 1 itu banyak gimana, repetitor 2 gimana. Sama yang bersama-samanya. Jadi ada 2 hasil. Ingat-ingat ya, simultan dan parsial. Bu, nah kalau cuma 1 parsialnya bisa keluar, bisa. Karena saya tunjukkan waktu itu nilai betanya, situ ordernya itu sama. Mengajar adalah salah satu wujud kontribusi nyata saya untuk menjadi pendidik profesional. Demikian video yang bisa saya sajikan, semoga bisa menjadi gambaran mengenai praktek pendidikan dan pengajaran yang saya lakukan di Fakultas Psikologi Universitas 11 Maret, khususnya pada mata kuliah Statistika Lanjut. Saya, Fajri Kirana Anggarani, undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.